Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4B akan mempresentasikan mengenai hasil tugas rancang pabrik kami mengenai jelakis, permen jelly ekstrak markisa tinggi serat, dan kaya akan antioksidan dengan memanfaatkan limbah kulit semangka sebagai substitusi dari gelatin. Berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan, diketahui bahwa sebanyak 79,2% responden menyukai permen. Permen yang memiliki popularitas cukup tinggi di kalangan anak-anak adalah permen jelly atau gummy. Hal ini dapat dilihat berdasarkan survei, di mana sebanyak 60,4% responden lebih menyukai permen gummy apabila dibandingkan dengan jenis permen lainnya. Angka kesukaan responden terhadap permen gummy pun cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat berdasarkan survei, di mana sebanyak 50,9% memberikan angka 5 dari skala 1-5 pada tingkat kesukaannya terhadap permen gummy. Permen gummy merupakan kembang gula bertekstur lunak dengan tingkat kesukaan yang tinggi. Namun sayangnya, permen jelly juga memiliki kekurangan, di mana konsumsi permen gummy berlebihan pada anak membawa dampak yang tidak baik karena tidak adanya kandungan gizi di dalamnya, serta tingginya kandungan gula di dalamnya. Karena itu, jelakis hadir sebagai produk permen gummy bertekstur kenyal dengan rasa manis dan asam yang berasal dari ekstrak markisa yang tinggi akan serat juga dan kaya akan antioksidan, serta memanfaatkan limbah kulit semangka sebagai pengganti gelatin. Jelakis sendiri merupakan permen jelly yang mana mengandung serat dengan bahan baku limbah kulit semangka dengan tujuan untuk pemanfaatan limbah pangan agar digunakan kembali dan tidak terbuang sia-sia. Yang mana permen ini ditujukan untuk semua masyarakat, khususnya untuk anak-anak. Berikut merupakan step analisis yang telah kami lakukan, meliputi area sosial, teknologi, ekonomik, ekologi, dan politikal. Berikut ini adalah analisis SWOT dari produk Jelakis, yang mana pada analisis SWOT ini juga dilakukan analisis strategi dengan strength dan opportunity, weakness dan opportunity, strength dengan threat, weakness dan threat. Salah satu keunggulan dari produk ini adalah produk yang mudah dijangkau dengan gizi yang tinggi, namun memiliki kekurangan yaitu signal negatif tentang limbah terhadap produk makanan. Lalu kita memiliki opportunity yaitu cakupan pasaran yang luas, dan threat dari produk Jelakis ini adalah kompetitor dari makanan anak. Kemudian terdapat strategi pemasaran yang dilakukan oleh Jelakis. Yang pertama, terdapat kebijakan produk. Produk Jelakis merupakan produk usaha yang bergerak secara home industry yang memproduksi permen jelly berbahan dasar buah-buahan yang mengandung serat tinggi dan kaya akan antioksidan. Kedua, terdapat kebijakan harga. Permen Jelakis dijual dengan harga Rp25.000 per kemasan yang berisi 200 gram. Produk ini akan mendapat potongan harga untuk promosi agar menarik perhatian serta memberikan harga murah ke reseller. Kemudian terdapat kebijakan promosi yang dilakukan oleh Jelakis, yaitu dengan mengenalkan produk secara langsung atau face-to-face kepada konsumen, dengan memperlihatkan sampel dan menyajikan tester produk. Kedua, melakukan promosi awal produk dengan menetapkan harga spesial, melakukan iklan produk pada buku dan majalah anak-anak, melakukan penayangan iklan melalui media sosial, serta menerapkan metode partnership dengan mencari media partner, dan melakukan bad promote kepada artis atau influencer. Selanjutnya ini adalah marketing mix. Produk Jelakis ini menggunakan prinsip marketing mix yaitu 4P yang meliputi produk, price, promotion, dan place. Jelakis ini merupakan produk permen tinggi serat yang terbuat dari ekstrak kulit semangka sebagai substitusi dari gelatin serta bahan baku utama yaitu ekstrak dari markisa, di mana Jelakis ini akan dijual dengan harga Rp25.000 dengan berat bersih 200 gram dalam satu kemasannya, dan harga tersebut akan mengalami kenaikan setiap tahunnya berdasarkan fluktuasi dari bahan baku. Jelakis pun melakukan promosi yang berguna untuk meningkatkan jumlah penjualan dari setiap produknya, di mana promosi yang dilakukannya ini menerapkan prinsip 3B, yaitu brand activation, brand penetration, dan brand retention. Kemudian, Jelakis ini akan melakukan lokasi awal pemasaran di wilayah Kabupaten Ciamis. Pemilihan Kabupaten Ciamis ini disebabkan karena perhitungan yang telah dilakukan, di mana setelah perhitungan, Kabupaten Ciamis ini merupakan wilayah yang memiliki potensi serta peluang yang tinggi akan produk Jelakis. Selanjutnya adalah masalah hukum dan regulasi, yang mana Jelakis ini menjunjung tinggi keamanan serta kualitas dari produk yang dihasilkan. Produk Jelakis ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen dengan melakukan sertifikasi BPOM, BPOM MD, dan Halal MUI sebelum didistribusikan untuk meyakinkan masyarakat bahwa produk Jelakis ini adalah produk yang baik dan aman untuk dikonsumsi. Untuk sertifikasi BPOM MD sendiri akan diajukan pada tahun 2022 sesuai dengan peraturan Kepala Badan POM
nomor 12 garis miring 2016 dan peraturan pemerintah nomor 48 garis miring 2010 tentang masa berlaku dari sertifikasi ini yaitu 5 tahun. Selanjutnya sertifikasi halal MUI juga akan diajukan pada tahun 2022 berdasarkan SK 02 Direktur LPPOM MUI/1/13 yang termasuk sertifikasi outlet dan pelatihan karyawan selama 4 tahun. Dalam menentukan lokasi pabrik dari Jelakis, telah dipilih beberapa alternatif kota, yaitu Batu Malang, Kabupaten Ciamis, dan Kota Bandung pada Larang, dengan melakukan analisis terhadap pasar potensial, biaya tenaga kerja, ketersediaan air, biaya bahan mentah, dan juga pajak. Dari segi pasar potensial, dilakukan analisis yang bertujuan untuk proses pemasaran, di mana proses penjualan dan distribusi dengan biaya transportasi minimal akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Adapun target pasar dan customer segmentation dari produk Jelakis adalah yang pertama dari segi demografis, yaitu wanita dewasa muda, ekonomi menengah ke atas, dan ibu rumah tangga. Dari segi geografis, yaitu kawasan perkotaan dan wilayah padat penduduk. Sedangkan dari segi psikografis, merupakan masyarakat yang peduli terhadap kesehatan. Berikut merupakan analisis pasar potensial yang telah kami lakukan dengan cara melakukan analisis terhadap populasi wanita dan populasi anak 0 hingga 10 tahun berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2020 untuk wilayah Batu Malang, Kabupaten Ciamis, dan Kota Bandung. Berdasarkan hasil analisis dari pasar potensial ini, diketahui bahwa Kota Bandung unggul. Faktor selanjutnya yang memengaruhi penentuan lokasi pabrik adalah upah minimum regional. Berdasarkan 3 lokasi yang ditentukan, yaitu Kota Batu, Kota Bandung, dan Kabupaten Ciamis, ketiga kota tersebut memiliki UMR yang berbeda-beda. Kota Batu memiliki nilai UMR sebesar Rp2.830.367, sedangkan Kota Bandung memiliki nilai UMR sebesar Rp3.774.861, dan Kabupaten Ciamis memiliki nilai UMR sebesar Rp1.897.867. Berdasarkan nilai UMR tersebut, maka Kabupaten Ciamis lebih unggul dibandingkan dengan kedua kota lainnya. Hal ini disebabkan karena rendahnya nilai UMR dari Kabupaten Ciamis yaitu sebesar Rp1.897.867 yang menyebabkan produsen ini mengeluarkan kos upah yang lebih rendah yang dapat menghemat biaya pengeluaran dari pabrik Jelakis. Berikut inilah ketersediaan air dari beberapa daerah yang kami pilih, yaitu Kota Batu, Kabupaten Ciamis, dan Kota Bandung, yang dimana meliputi parameter fisika, kimia, dan mikrobiologi yang dicantumkan pada PowerPoint, yaitu suhu, kekeruhan, dan warna. Terdapat juga parameter pH, kesadahan, besi, kandungan nitrat, dan nitrit yang ada dalam air. Selanjutnya untuk bahan mentah sendiri dari beberapa wilayah kami pilih, terdapat beberapa harga dari bahan baku yaitu markisa dan semangka dengan harga yang berbeda-beda setiap daerahnya yang dapat dilihat pada tabel dan dapat dilihat bahwa dengan nilai bahan baku terendah yaitu ada di Kota Ciamis sehingga Kabupaten Ciamis ini menjadi salah satu alternatif untuk sebagai tempat produksi dari produk Jelakis. Berikut merupakan analisis pajak yang telah kami lakukan dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut untuk daerah Kota Batu, Kabupaten Ciamis, dan Kota Bandung. Berdasarkan perhitungannya, diketahui bahwa pajak terendah diperoleh untuk daerah Kabupaten Ciamis, sehingga dari segi pajak, Kabupaten Ciamis dinilai lebih unggul karena memberikan nilai pajak yang lebih rendah. Adanya pajak yang lebih rendah akan memberikan keuntungan yang lebih untuk perusahaan. Selanjutnya ini merupakan diagram alir produksi di mana sebelumnya telah dilakukan beberapa proses pendahuluan yaitu dengan pembuatan ekstrak albedo dan ekstrak markisa di mana pada tahap ini kedua ekstrak tersebut akan dicampur dan dipanaskan hingga mencapai suhu 70 derajat Celcius, kemudian ditambahkan dengan sukrosa, glukosa, dan karagenan. Kemudian dipanaskan kembali hingga mencapai suhu 100 derajat Celcius, kemudian didinginkan hingga mencapai suhu 70 derajat Celcius dan ditambahkan asam sitrat. Kemudian didinginkan kembali, cetak, kemudian dikeringkan. Setelah kering, siap untuk di-packaging menggunakan kemasan jar, kemudian dimasukkan ke dalam storage atau tempat penyimpanan, dan kemudian selanjutnya akan didistribusikan kepada pasar untuk mencapai konsumen. Selanjutnya ini merupakan diagram alih proses, yang mana diagram alih prosesnya ini sama dengan proses sebelumnya, tetapi menggunakan diagram alih proses jenis PFD.
Berikut ini adalah perhitungan raca massa dari albedo semangka, yang mana digunakan kulit semangka sebanyak 1,4639 kg untuk dilakukan proses seperti pencucian, pemotongan, penghalusan, dan penyaringan, dan dihasilkan bubur albedo semangka dengan berat 2,1315 kg. Kemudian berikut ini adalah perhitungan raca massa dari ekstrak markisa, yang mana proses yang dilakukan adalah sortasi, penghalusan, dan ekstraksi. Pada proses ini digunakan markisa sebanyak 1,5636 kg, dan pada hasil ekstraksi sendiri dihasilkan bubur markisa dengan berat 2,0706 kg. Hitungan neraca massa dalam pembuatan permen. Nah, pada tahap ini dilakukan pencampuran ekstrak markisa dan ekstrak albedo semangka sebanyak 2,03 kg, kemudian dipanaskan hingga mencapai suhu 70 derajat Celcius, kemudian ditambahkan dengan glukosa sebanyak 2,5 kg, sukrosa sebanyak 0,9 kg, dan karagenan sebesar 0,2 kg. Kemudian dipanaskan kembali hingga suhu mencapai 100 derajat Celcius atau hingga mengental, kemudian didinginkan kembali hingga mencapai suhu 70 derajat Celcius. Nah, kemudian ditambahkan dengan asam sitrat dengan berat 0,014 kg. Kemudian adonannya itu akan didinginkan, dan setelah dingin bisa masuk ke dalam tahap molding atau pencetakan. Nah, setelah dicetak akan dikeringkan dan permen siap untuk dikemas, hingga memiliki berat akhir dari produk ini adalah 6,2 kg, di mana berat ini setara dengan proses produksi permen jelakis sebanyak 31 botol kemasan dalam satu hari. Selanjutnya ini adalah perhitungan dari neraca energi. Neraca energi ini memerlukan beberapa data seperti panas jenis. Nah, panas jenis ini atau panas spesifik ini bisa dihitung ataupun bisa dicari dari beberapa referensi yang ada. Untuk panas jenis ekstrak, campuran ekstrak serta panas jenis dari adonan permen ini perlu dihitung. Yang pertama itu untuk menghitung panas jenis dari campuran ekstrak harus kita ketahui dulu panas spesifik dari markisa serta albedo semangka. Untuk mengetahui CP dari markisa dan albedo semangka ini dihitung menggunakan komponen seperti karbohidrat, protein, lemak, air, dan abu, dan dikalikan dengan konstanta yang telah ada sesuai dengan rumus, sehingga diperoleh hasil CP dari markisa itu sebesar 3,23 kJ per kilogram derajat Celcius, sedangkan CP dari albedo semangka itu sebesar 4,17 kJ per kilogram derajat Celcius. Nah, selanjutnya ini dapat digunakan untuk menghitung CP dari campuran ekstrak, di mana menggunakan rumus dalam kurung massa dikali dengan CP dibagi dengan massa total, di mana campuran ekstrak ini kan menggunakan bahan-bahan seperti albedo semangka, kemudian markisa dengan air, sehingga dilakukan perhitungan massa albedo semangka dikali dengan CP albedo semangka ditambah massa dari markisa dikali dengan CP markisa ditambah dengan massa air dikali dengan CP air dibagi dengan massa totalnya, sehingga diperoleh CP dari campuran ekstrak ini sebesar 3,87 kJ per kilogram derajat Celcius. Kemudian sama halnya dengan menghitung campuran ekstrak, CP adonan permen pun dihitung demikian, sehingga memperoleh jumlah dari CP-nya itu sebesar 2,64 kJ per kilogram derajat Celcius. Selanjutnya ini untuk tahap pertama yaitu proses pemanasan, di mana alat yang digunakannya itu adalah panci dan kompor dengan suhu awal 27 derajat Celcius, dan setelah proses pemanasan akan memiliki suhu 70 derajat Celcius, di mana pada proses ini memiliki asumsi kehilangan panas sebesar 8%. Karena ini adalah neraca energi, sehingga diperlukan adanya keseimbangan antara energi, sehingga dimasukkan rumus Q masuk sama dengan Q keluar, di mana Q masuknya itu berupa Q campuran dengan suhu 27 derajat Celcius, ditambah dengan Q masuk berupa panas
sama dengan Qi keluarnya itu berupa Qi campuran ekstrak dengan suhu 70 derajat Celcius ditambah dengan Qi yang hilang. Sehingga hasil dari Qi yang pertama ini adalah sebesar 734,12 kJ. Proses yang kedua ini adalah proses mixing dan heating, di mana diperlukan alat berupa panci dan kompor, di mana memiliki suhu awal 70 derajat Celcius dan mengalami kenaikan mencapai suhu 100 derajat Celcius, di mana pada saat proses ini diasumsikan mengalami kehilangan panas sebanyak 5%. Sama seperti sebelumnya, di mana terdapat Qi masuk dan Qi keluar, di mana Qi masuknya itu berupa Qi campuran dengan suhu 70 derajat Celcius, ditambah dengan Qi glukosa, Qi sukrosa, dan Qi karagenan, beserta Qi masuk yang berupa media panas, sama dengan Qi yang keluarnya itu berupa Qi campuran dengan suhu 100 derajat Celcius, ditambah dengan Qi yang keluar, atau Qi yang hilang, sehingga diperoleh Qi yang diperlukan untuk proses ini sebesar 1609,24 kJ. Tahap ketiga adalah proses pendinginan, di mana pada proses ini diperlukan alat berupa tray yang memiliki suhu awal adonan itu sebesar 100 derajat Celcius dan setelah didinginkan itu memiliki suhu 70 derajat Celcius, di mana sama seperti sebelumnya Qi masuk sama dengan Qi keluar, di mana Qi masuknya ini berupa Qi campuran dengan suhu 100 derajat Celcius dan Qi keluarnya itu berupa Qi campuran dengan suhu 70 derajat Celcius ditambah dengan Qi yang keluar atau Qi yang hilang. Sehingga pada proses ini diperlukan energi sebesar 827,28 kJ. Proses selanjutnya adalah proses pouring, di mana diperlukan alat berupa panci dan tray dengan suhu awal adonan sebesar 70 derajat Celcius, dan setelah dilakukan proses pouring ini menurun menjadi 65 derajat Celcius. Kemudian Qi masuk pada proses ini berupa Qi campuran dengan suhu 70 derajat Celcius ditambah dengan Qi asam sitrat karena dilakukan penambahan asam sitrat. Kemudian Qi keluarnya ini berupa Qi campuran dengan suhu 65 derajat Celcius ditambah dengan Qi keluar atau Qi yang hilang, sehingga pada proses ini diperlukan energi sebesar 135,05 kJ. Selanjutnya ada proses pendinginan 2, di mana alat yang digunakan adalah tray dengan suhu awal 65 derajat Celcius dan suhu setelahnya adalah 27 derajat Celcius. Pada prosesnya, sebanyak 7,1337 kg campuran ekstrak dengan suhu 65 derajat Celcius akan melalui proses pendinginan, di mana pada prosesnya akan ada Qi yang hilang, dan akan dihasilkan 7,1323 kg campuran ekstrak dengan suhu 27 derajat Celcius. Untuk perhitungannya, dilakukan perhitungan di mana Qi masuk sama dengan Qi keluar. Dengan Qi masuk adalah Qi campuran 65 derajat Celcius, dan Qi keluar adalah Qi campuran 27 derajat Celcius ditambah dengan Qi keluar, sehingga diperoleh nilai Qi adalah 1049,23 kJ. Sehingga dapat dibuatkan dalam tabel, di mana untuk panas masuk, Qi campuran 65 derajat Celcius adalah 1794,48 kJ, sehingga totalnya adalah 1794,48 juga. Sedangkan untuk panas keluar, Qi campuran 27 derajat Celcius adalah 745,25 kJ, dan Qi hilangnya adalah 1049,23. Sehingga untuk total panas yang keluar adalah 1794,48. Proses pendinginan 2 kemudian akan dilanjutkan dengan proses pendinginan 3, di mana pada proses ini alat yang digunakan adalah refrigerator dengan suhu awal 27 derajat Celcius dan suhu setelahnya adalah 5 derajat Celcius. Untuk prosesnya, sebanyak 7,132 kg campuran ekstrak dengan suhu 27 derajat Celcius akan melalui proses pendinginan yang akan menyebabkan adanya Qi hilang dan dihasilkan sebanyak 7,1323 kg campuran ekstrak dengan suhu 5 derajat Celcius. Pada perhitungannya, dilakukan perhitungan Qi masuk sama dengan Qi keluar, di mana Qi masuk adalah Qi campuran 27 derajat Celcius dan Qi keluar adalah Qi campuran 5 derajat Celcius ditambah dengan Qi keluar, sehingga setelah proses perhitungan, diperoleh nilai Qi adalah 607,24 kJ. Sehingga dapat dituangkan dalam tabel, di mana panas masuk, yaitu Qi campuran 25 derajat Celcius, sebesar 745,25 kJ, sedangkan untuk panas keluar ada Qi campuran 5 derajat Celcius, yaitu sebesar 138,01 kJ, dan Qi hilang sebesar 607,24 kJ, sehingga untuk total dari panas masuk dan panas keluar sebesar
745,25 kJ. Selanjutnya ini adalah proses penganginan, di mana proses penganginan ini memerlukan alat berupa tray, di mana memiliki suhu awal adonannya itu adalah 5 derajat Celcius, karena adonannya itu baru keluar dari refrigerator. Kemudian suhu setelah diangin-anginkan ini pada suhu ruangan menjadi suhu 27 derajat Celcius, di mana pada proses penganginan ini itu diasumsikan kehilangan panas sebesar 5%. Nah, pada proses penganginan ini memiliki Qi masuk berupa Qi campuran dengan suhu 5 derajat Celcius, ditambah dengan Qi yang masuk, yaitu udara sekitar, sedangkan Qi keluarnya itu berupa Qi campuran dengan suhu 27 derajat Celcius, ditambah dengan Qi yang keluar atau Qi yang hilang, sehingga pada proses penganginan ini diperlukan energi sebesar 639,2 kJ. Selanjutnya adalah proses pengeringan, di mana alat yang digunakan adalah oven dengan suhu awal 27 derajat Celcius, suhu setelah 50 derajat Celcius, dan diasumsikan kehilangan panas sebesar 5%. Untuk prosesnya, sebanyak 6,9924 kg campuran ekstrak dengan suhu 27 derajat Celcius akan melalui proses pemanasan, di mana pada proses pemanasan ini akan diperlukan Qi, sehingga ada Qi yang masuk, dan juga akan ada Qi yang hilang, serta akan dihasilkan sebesar 6,2155 kg campuran ekstrak 50 derajat Celcius. Untuk proses perhitungannya, di mana Qi masuk sama dengan Qi keluar, di mana Qi masuk adalah Qi campuran 27 derajat Celcius ditambah dengan Qi masuk, sedangkan untuk Qi keluar adalah Qi campuran 50 derajat Celcius ditambah dengan Qi keluar. Sehingga berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh nilai Qi sebesar 496,91 kJ. Sehingga dituangkan ke dalam tabel di mana panas masuk berupa Qi campuran 27 derajat Celcius, yaitu sebesar 730,64 kJ, dan Qi adalah 496,91 kJ. Sedangkan untuk panas keluar ada Qi campuran 50 derajat Celcius sebesar 1202,70 kJ dan kehilangan Qi sebesar 24,85 kJ. Sehingga untuk total panas masuk dan panas keluar sebesar 1227,55 kJ. Untuk proses terakhir, terdapat proses pendinginan 4, di mana alat yang digunakan adalah tray dengan suhu awal 50 derajat Celcius dan suhu setelahnya adalah 27 derajat Celcius. Untuk prosesnya, sebanyak 6,2155 kg campuran ekstrak dengan suhu 50 derajat Celcius akan melalui proses pendinginan, di mana pada prosesnya akan ada Qi yang hilang, dan akan dihasilkan sebanyak 6,2155 kg campuran ekstrak dengan suhu 27 derajat Celcius. Untuk proses perhitungannya, di mana Qi masuk sama dengan Qi keluar, di mana Qi masuk adalah Qi campuran 50 derajat Celcius, dan Qi keluarnya adalah Qi campuran 27 derajat Celcius ditambahkan dengan Qi keluar. Sehingga berdasarkan perhitungan, diperoleh nilai Qi sebesar 553,24 kJ. Sehingga setelah dituangkan ke dalam tabel, diketahui bahwa panas masuk berupa Qi campuran 50 derajat Celcius sebesar 1202,70 kJ, sedangkan untuk panas keluarnya ada Qi campuran 27 derajat Celcius sebesar 649,46 kJ, dan juga ada kehilangan Qi-nya sebesar 553,24 kJ, sehingga diketahui bahwa panas masuk dan panas keluar untuk totalnya adalah 1202,70 kJ. Utilitas itu merupakan sarana penunjang proses dalam perencanaan pabrik agar pabrik dapat berjalan dengan baik. Pada pabrik jelakis ini, utilitas yang digunakan adalah air serta listrik. Nah, pada air yang digunakan itu untuk penyediaan umum serta untuk sanitasi. Pada proses sanitasi ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu sanitasi alat dan mesin serta sanitasi ruangan. Pada sanitasi alat dan mesin ini, diasumsikan memerlukan air sebanyak 10% dari total kapasitas tangki air, yaitu 875 liter, di mana sanitasi alat dan mesin ini dilakukan sebanyak 2 kali dalam satu harinya, sehingga kalkulasi untuk jumlah air untuk sanitasi alat dan mesin ini yaitu 10% dikali 875 liter dikali 2, yaitu dengan total 175 liter. Kemudian untuk sanitasi ruangan, asumsi dalam 1 meter persegi ruangan itu memerlukan air sebanyak 500 ml, sedangkan luas bangunan untuk pabrik itu adalah 360 meter persegi, sehingga kalkulasi untuk sanitasi ruangan sekitar 180 liter.
Selanjutnya adalah untuk penyediaan umum. Air yang digunakan untuk penyediaan umum ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dari karyawan, seperti untuk mencuci tangan, mandi, wudhu, hingga buang air besar dan buang air kecil. Penyediaan umum ini memerlukan air dengan mengkalkulasikan kuantitas air yang digunakan serta jumlah karyawan pada pabrik, yaitu sekitar 30 karyawan. Sehingga penyediaan umum untuk air ini memerlukan sebanyak 900 liter. Apabila ditotalkan dengan penyediaan umum, sanitasi alat, dan sanitasi ruangan, maka pabrik jelakis ini memerlukan air dalam satu harinya sebesar 1.255 liter. Apabila dikalkulasikan dengan biaya air dalam meter kubiknya, yaitu sebesar Rp12.100, dengan biaya administrasi setiap bulannya adalah Rp10.000, maka dalam satu tahun, pabrik jelakis ini perlu menyiapkan biaya untuk air sebesar Rp5.586.780. Selanjutnya, untuk utilitas listrik. Listrik yang digunakan ini untuk menunjang peralatan proses produksi, peralatan perkantoran, serta peralatan penunjang lainnya. Untuk listrik ini dikalkulasikan dengan mengalihkan harga listrik per kWh, yaitu sebesar Rp1.114 dengan total daya yang dikonsumsi setiap harinya, yaitu sebesar 17,85 kWh. Sehingga biaya untuk listrik dalam satu harinya itu sebesar Rp19.907. Apabila dikalkulasikan dalam satu tahun, maka pabrik jelakis ini memerlukan biaya untuk listrik sebesar Rp7.166.771. Berikut merupakan aspek manajemen dan organisasi dari produk jelakis, di mana terdiri dari CEO yaitu Eva, CPO yaitu Devi, CFO yaitu Priska, dan CMO yaitu Christine. Selanjutnya kami melakukan rancangan 2 dimensi untuk untuk pabrik jelakis ini, yang mana terdapat 2 lantai. Untuk lantai pertama adalah lantai untuk produksi, sedangkan untuk lantai kedua adalah untuk lantai sebagai tempat administratif dari produk jelakis ini. Untuk lantai pertama ini, kami mengambil salah satu rekomendasi dari block plan dengan layout ketiga, dengan skor layout itu 0,94, yang mana terdapat indok atau tempat penerimaan bahan ataupun pintu masuknya berdekatan dengan gudang bahan baku, dilanjutkan kepada ruang produksi, lalu lanjut kepada ruang QC, QA, dan GA, dan diakhiri di ruang produk, yang mana di ruang produk jadi ini dapat diakses melalui ruang produksi secara langsung, dan terdapat ruang alat yang tidak berdekatan dengan ruang produksi, QC, dan gudang produk jadi, karena ruang alat ini ditujukan untuk penyimpanan alat-alat seperti alat kebersihan. Kemudian untuk lantai kedua merupakan lantai yang ditujukan untuk administrasi dari produk jelakis ini, yang mana terdapat dapur, ruang makan, toilet, ruang staf, ruang direktur, dan ruang manajer yang masing-masing dilengkapi dengan kamar mandi atau WC masing-masing. Berikut ini adalah rancangan 3 dimensi dari pabrik jelakis, dimulai dari ruang gudang bahan baku, kemudian ruang produksi, yang mana terdapat meja produksi, dan dilanjutkan dengan meja pengawasan dari produk. Dalam ruangan ini juga terdapat kulkas dan oven sebagai mesin dari produksi jelakis ini. Kemudian dari ruangan ini terdapat akses untuk ke ruang QC, QA, dan GA, dan akses menuju ruang gudang penyimpanan produk jadi. Lalu pada gudang produk jadi terdapat rak yang tersusun, dan terdapat juga tangga untuk akses menuju lantai 2, yang mana lantai 2 ini difungsikan sebagai lantai administrasi yang terdapat ruang manajer, ruang direktur yang masing-masing dilengkapi dengan kamar mandi. Selanjutnya di sisi lain terdapat ruang staff dan ruang pantry, yang mana di depannya terdapat kamar mandi umum yang dapat digunakan untuk staf administrasi dan produksi dari produk jelakis. Kemudian di bagian luar dari gedung produksi jelakis ini terdapat ruang pengolahan limbah hasil produksi dari produk jelakis.
Kami telah melakukan analisis layout dengan menggunakan aplikasi Blockplan, yang mana kami merekomendasikan 3 layout yang digunakan untuk pembangunan pabrik dari produk Jelakis ini. Yang mana untuk nomor pertama itu adalah gudang bahan baku, yang kedua adalah ruang produksi, yang ketiga adalah ruang QC, QA, dan GA, yang keempat adalah gudang produk jadi, dan yang ketiga adalah ruang alat untuk alat-alat seperti alat kebersihan. Berikut ini adalah layout pertama dengan layout skor itu 0,94. Kemudian ini adalah dua layout lainnya, layout ketiga dan layout kedua dari rekomendasi dari Blockplan, yang mana layout ketiga ini memiliki layout skor itu adalah 0,94 dan layout 2 itu memiliki layout skor 0,97 dengan beberapa planning dari beberapa ruangan yang telah direncanakan untuk produksi Jelakis ini. Berikut terdapat analisis kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh Jelakis selama periode 2022 sampai 2024. Berdasarkan analisis finansial tersebut, Jelakis merupakan bisnis yang sangat menguntungkan dan menjanjikan. Jelakis memiliki payback period setelah usaha berjalan selama 11,8 bulan dan nilai return cost ratio yang selalu di atas 1 sehingga bisnisnya layak untuk dijalankan. Nilai NPV Jelakis selama periode tahun 2022 sampai 2024 selalu memiliki nilai positif sehingga Jelakis merupakan usaha yang sustainable dan profitable. Jelakis memiliki nilai IRR sebesar 43,91%, yang menyatakan laju pengembalian pada investasi cukup efisien, serta nilai ROI sebesar 81,76%, yang menyatakan jumlah profit dari total aset investasi. Berdasarkan nilai NPV, IRR, dan ROI, juga membuktikan bahwa biskuit tinggi protein merupakan bisnis yang sangat sustainable dan profitable dari segi pendapatan finansial. Dalam aspek pengolahan limbah dari produk Jelakis ini tidak menghasilkan limbah yang kurang baik bagi lingkungan ataupun limbah yang dihasilkan adalah limbah organik yaitu kulit markisa, serta limbah yang dihasilkan itu adalah panas yang dikeluarkan dari proses produksi. Lalu kami melakukan scale up untuk melakukan perencanaan lebih lanjut untuk mengolah limbah menjadi pupuk organik dengan menggunakan enzim E4 untuk memanfaatkan kulit markisa yang dihasilkan, serta juga kulit markisa juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber gelatin untuk bahan baku dari produk Jelakis. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian kami ucapkan terima kasih.